Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountains is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. I talk comes so easy when life at its best. Now it's down in the valleys of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad time. The God of the day is still God in the night. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night.
came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di
Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God of the mountains is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. I talk comes so easy when life at its best. Now it's down in the valleys of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God of the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam untuk Anda saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada yang sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini adalah malam ketiga dari Kebaktian Kebangunan Rohani Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Luwu Tanah Toraja dengan tema Walking with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang telah kami tayangkan dari malam ke malam. Dan jika Anda merasa diberkati, mari bagikan berkat rohani ini dengan cara share atau bagikan link YouTube maupun Facebook Cornelius Media ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda di mana saja. Malam ini kita akan diberkati dengan lagu pujian serta tips dengan judul Ujian Kesetiaan yang akan dibawakan oleh Pendeta Viron Tando yang saat ini melayani di Jemaat Sorowako. Saudara umat Tuhan, malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau kolom komentar, baik yang tertera di Facebook maupun YouTube ini. Dan pada malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Johannes R. Ririhena SAG. Mari kita ikuti acara ini dengan menyanyikan lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team dan akan dibuka dengan doa oleh Pendeta Othniel Christian.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami memuji nama-Mu atas berlangsungnya kembali kegiatan kami, ibadah kami pada malam hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkenan hadir di dalam proses acara kami pada malam hari ini, sehingga dari awal hingga selesainya kami boleh merasakan berkat Tuhan. Bapa, pada malam ini ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan Pendeta Firon Tando yang akan membawakan tips-tips pada malam hari ini. Sehingga biarlah kuasa dari sorga menjadi bagian daripada Pendeta Firon. Sehingga biarlah tips yang dibagikan akan berguna dalam perjalanan kehidupan kami di atas dunia ini ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa kepada Pendeta Yohanes Ririhena yang akan membagikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau berikan juga kuasa dari sorga agar setiap firman yang disampaikan Tuhan, bagi kami semua yang mendengar dimanapun saja kami berada, jiwa kami, kerohanian kami akan dibangkitkan, sehingga kami boleh lebih setia kepadamu ya Tuhan. Sehingga biarlah siapapun yang mendengar pekabaran ini Tuhan, akan merasakan berkat dari Tuhan, dan kuasa Roh Kudus-Mu akan selalu bekerja di dalam hati mereka. Bapa di sorga, biarlah selama acara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan yang kurang. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Bagi saudara sekalian, pemirsa di mana saja Anda berada. Pada malam ketiga dalam rangkaian KKR kita, saya akan membawakan sebuah tips malam ini yang berjudul Ujian Kesetiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perpuluhan perlu dipahami bahwa itu adalah hubungan kita dengan Allah dan kepemilikan Allah. Melalui kesempatan malam ini, saya akan mencoba memberikan beberapa tips agar dapat memahami prinsip persepuluhan tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang pertama, dalam buku Bible Commentary jilid 1 halaman 1093, sistem perpuluhan menjangkau jauh ke belakang sampai pada zaman Musa, bahkan sampai pada zaman Adam. Yang kedua, dalam buku Testimonies jilid 3 halaman 388 dikatakan sistem ini asal mulanya dari Tuhan dan diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang ketiga, Yakub setia pada sistem perpuluhan. Kejadian 28 ayat 21 dan 22, firman Tuhan katakan, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Yang keempat, siapa yang menentukan agar perpuluhan diberikan kepada Bani Lewi? Dalam Bilangan 18 ayat 8 dan 19 katakan, lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus, yang kepadaku semua persembahan kudus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Yang kelima, mengapa Allah perintahkan perpuluhan itu diteruskan kepada Bani Lewi? Dalam Bilangan 18 ayat 21 katakan, mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Yang keenam, apakah orang Lewi juga bayar perpuluhan? Bilangan 18 ayat 26 katakan, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu. Yang ketujuh,
Apakah kinerja para imam mempengaruhi umat Israel untuk tidak memberi perpuluhan? Tidak. Bilangan 18 ayat 23 katakan, tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan, dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Tips yang ke-8. Apakah amaran keras dari Allah tentang persepuluhan dan persembahan? Dalam Maleakhi 3 ayat 8-10 katakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu, sampai berkelimpahan. Yang ke-9, di manakah rumah perbendaharaan yang Allah maksudkan? Dalam Nehemia 13 ayat 32, ayat 12 katakan, maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. 2 Tawarik 32 ayat 23, banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Kisah 24 ayat 17, dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. 1 Korintus 16 ayat 3, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. 10. Siapa yang berhak mendapat bagian dari perpuluhan? Nehemia 13 ayat 13 katakan, sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan ku angkat imam Selemia dan Sadok, seorang ahli kitab dan pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka. Karena orang-orang itu dianggap setia, mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Yang ke-11, apakah perpuluhan juga diajarkan di dalam perjanjian baru? Ibrani 7 ayat 9 katakan, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Bila mana kita setia mengembalikan perpuluhan, maka kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita percaya kepada kebaikannya. Yang berikut, percaya pada firman-Nya. Yang berikut, dan menerima wewenangnya. Pentingnya perpuluhan. Perpuluhan dan pohon pengetahuan baik dan jahat ini sangat berpengaruh. Yang kedua, perpuluhan dan hubungan perjanjian dengan Allah. Abraham dalam Kejadian 14, juga Yakub Kejadian 28, dalam Maleakhi 3:10. Yang berikut, gagal memberi perpuluhan adalah perampokan kepada Allah. Dalam Maleakhi 3 ayat 6-12. Yang berikut, perpuluhan adalah perbuatan perbaikan atau ibadah. 3 unsur perpuluhan yang jujur, yaitu pertama, porsi atau bagian 1/10. Kemudian yang kedua, tempat untuk mengembalikan perbendaharaan Allah. Yang ketiga, tujuan, menyokong pelayanan gereja Allah. Dalam buku Testimonies volume 1 halaman 226, mereka yang benar-benar merasakan suatu minat dalam pekerjaan Tuhan dan rela untuk memberikan sesuatu untuk kemajuan pekerjaan itu akan mendapat bahwa itu adalah suatu investasi yang aman dan pasti. Testimonies volume 9 halaman 59 katakan, pada saat para pengikut Kristus mengembalikan milik Tuhan, mereka sedang mengumpulkan harta yang akan menjadi milik mereka bila mereka mendengar kata-kata, baiklah hamba yang setia, masuklah ke dalam sukacita Tuhan.
purna waktu dalam pelayanan. 1 Korintus 9 ayat 14 katakan, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kesimpulan. Melalui persembahan persepuluhan, Allah mengizinkan umatnya, bukan hanya para imam, untuk berhubungan dengan hal yang suci, mengurus apa yang menjadi miliknya. Karena persepuluhan itu kudus, maka hal itu menjadi ujian kesetiaan bagi setiap orang. Persepuluhan adalah suatu ujian, karena itu menentukan batas-batas kebebasan kita dengan menarik perhatian kita terhadap ketergantungan kepada Allah. Membayar persepuluhan mengingatkan kita akan janji kita kepada Tuhan, mengingatkan penyerahan diri kita secara total dan tanpa syarat kepada kehendak kasih-Nya. Bila mana kita mengulurkan tangan dan dengan rasa hormat meletakkan persepuluhan kita ke dalam kantong persepuluhan pada acara kebaktian di gereja, kita memberikan kepada Tuhan sebagian dari hidup kita sebagai tanda penyerahan kita yang sepenuhnya kepada-Nya. Persepuluhan selamanya harus dikembalikan kepada Tuhan karena itu kudus, dan Dialah yang menginvestasikannya atau menentukan bagaimana itu harus digunakan, bukan kita. Dengan demikian, tidak bisa dibenarkan untuk berhenti membayar persepuluhan atas dasar kegagalan, apakah itu nyata atau perkiraan dari para pelayan Tuhan. Bila umat Allah bersikap seperti itu, Tuhan sangat mencela mereka, menuduh mereka merampok Allah. Demikianlah tips yang saya bawakan pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus adalah sobat kita, amat tulus dan benar. sobat kita, Dia dengan sukacita, antar kita bergema. Kau tahu ku mau berjalan dengan juru selamat, jalan di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bangga. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Banyak rasa damai, serta damai hilanglah damai, tidak minta tolong. Pada sobat itulah Yesusku selamanya kan. Yesus ada sobat kita, Yesus ku tetap lurus dan benar mengikutnya. Yesus sobat yang setia, Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya selamanya kan. Yesus ada sobat kita, Tuhan Yesus ku tetap lurus dan benar mengikutnya. Yesus sobat yang setia, Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami datang lagi kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih
karena betapa besar kasih Tuhan yang kami rasakan dari waktu ke waktu. Malam hari ini kami datang memuji Engkau, kami datang meninggikan Engkau, kami datang memuliakan Engkau. Dan di saat yang sama kiranya Engkau mau mengampuni kami, agar kami layak dengan permohonan pada malam hari ini. Ya Tuhan, hamba mau berdoa untuk pembicara pada malam hari ini, Pendeta Yohanes Ririhena. Kiranya Engkau mau memberkati pembicara malam hari ini. Urapi dengan kuasa-Mu agar dapat membawakan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati pikiran, berkati lidah, kata-kata yang diucapkan. Kiranya semua yang dibawakan dapat menjadi berkat kepada yang menyaksikan program ini dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan di sorga, pada malam hari ini hamba mau berdoa khusus untuk anak-anak-Mu pemirsa yang menyaksikan akan program ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Berikan kesempatan bagi mereka untuk menyaksikan dengan baik program ini. Ketika firman mereka dengarkan, dapat mereka praktekkan di dalam kehidupan mereka. Di saat yang sama, kami teringat akan anak-anak Tuhan yang saat ini lagi bergumul dalam keadaan sakit. Apakah itu di rumah sakit? Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, berkati dokter, perawat yang membantu mereka dalam proses kesembuhan. Begitupun mereka yang ada di rumah, Tuhan sembuhkan. Berkati makanan, minuman mereka, berkati obat-obatan yang mereka gunakan Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami teringat juga saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan-pergumulan pribadi. Tuhan, datanglah menjadi solusi bagi mereka, sehingga mereka dapat melewati setiap pergumulan mereka, dan mereka bersukacita dan tetap melayani akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Masih Advent hari ke-7 daerah misi Luwu Tanah Toraja. Tuhan berkati mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh anggota jemaat. Kiranya berkat-berkat Tuhan akan selalu melimpah kepada semua umat Tuhan yang ada di daerah misi Luwu Tanah Toraja. Di saat yang sama Bapak kami berdoa untuk Cornelius Media yang sedang melaksanakan program ini. Tuhan berkati semua yang bertugas, urapi mereka. Berkati semua peralatan, dijauhkan dari segala gangguan. Kiranya semua peralatan ini berfungsi dengan baik, sehingga acara berjalan dengan baik. Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Oh Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Engkau telah bersama-sama dengan kami di dalam program yang sedang kami laksanakan pada saat ini. Terima kasih untuk janji penyertaan Tuhan. Dan kami percaya dengan adanya Tuhan selalu beserta dengan kami, program ini benar-benar dapat menjadi berkat kepada semua yang menyaksikan, di saat yang sama dapat memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Sekali lagi ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Yohanes R. Ririhena. Beliau menikah dengan Ibu Herlina Padaunan ST dan keluarga ini dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Saat ini Pendeta Yohanes Ririhena melayani sebagai pendeta Jemaat Makale dan sebagai pendeta atau ketua distrik Tanah Toraja. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Berjalan dalam Kekuatan. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team.
Shalom, salam sejahtera dan selamat malam bagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita kembali dipertemukan oleh Tuhan melalui live streaming ibadah KKR.net yang diselenggarakan oleh Yayasan Cornelis dan bekerja sama dengan Gereja Masih Advent hari ke-7 daerah Misi Lu Tanah Toraja dengan tema Walking with Jesus, berjalan dengan Yesus. Bapak Ibu para pemirsa, di mana saja Anda berada, tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena rahmat-Nya, kita semua berada dalam keadaan sehat, kuat, serta senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan di malam ini, mari kita berdoa sejenak. Bapa yang kekasih, Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Puji Tuhan, di malam yang ketiga ini kami bergabung dalam ibadah KKR. Biarlah kiranya Tuhan melalui kasih karunia Engkau memberkati hamba-Mu. Engkau memberkati para pemirsa di mana saja mereka berada. Melalui pekabaran firman Tuhan di malam hari ini, menguatkan iman kami. Kami tetap setia sampai Yesus datang segera. Ini doa dan harapan hamba dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema KKR kita pada malam hari ini, Walking with Jesus, berjalan dengan Yesus. Dan pada malam yang ketiga, pembahasan kita, judul pada malam hari ini, berjalan dalam kekuatan. Bersama dengan Yesus, kita memperoleh kekuatan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Bukan setan ataupun ular itu memutarbalikkan firman Tuhan. Allah katakan semua boleh dimakan kecuali yang di tengah. Namun setan memutarbalikkan fakta dari firman Allah yang hidup. Kejadian 3 ayatnya yang ke-6. Setan mencobai Hawa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Pemirsa yang berbahagia. Dalam buku Roma pasal 6 ayatnya yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada orang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Adam dan Hawa memperhambakan diri kepada setan atau ular itu. Mereka memilih untuk taat kepada perintah setan dibandingkan dengan perintah Tuhan. Pemirsa, perpisahan dari Tuhan mendukacitakan Adam dan Hawa. Suatu pemisah terjadi antara bumi dan surga ketika mereka melakukan pelanggaran. Dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alam ialah segala kejahatan. Kejahatan kita yang membuat kita berpisah dari Allah di surga. Berpisah dari Allah itu berarti berpisah dari sumber kehidupan. Berpisah dari Allah itu berarti berpisah dari kebahagiaan. Berpisah dari Allah itu berarti berpisah dari sumber damai sejahtera itu. Berpisah dari Allah itu berarti berpisah dari sumber sukacita. Dan berpisah dari Allah itu berarti berpisah dari sumber kesehatan.
Oleh sebab itu janganlah kita berpisah dari Allah. Kita harus tetap setia, pegang teguh iman kita. Roma 3 ayat 10-12. Kita semua telah berbuat dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Saudara saya, kita semua adalah orang berdosa yang sudah menyeleweng. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa itu maut. Ketika kita melakukan dosa dan dosa itu terus mengalir terus. Dan itu membawa kepada kematian. Semua orang akan menuju kepada maut, kepada kematian akibat dari dosa itu. Oh, Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa seperti robot. Dia tidak menciptakan mereka. Allah menghendaki agar supaya saudara saya, para pemirsa, memiliki kebebasan untuk memilih. How do you choose? Bagaimana saudara memilih? Apakah memilih yang baik atau jahat? Tergantung daripada saudara. Dan ketika kita memilih dosa, memilih kejahatan, pastikan dosa itu harus dibayar dengan kematian. Tapi ia sabar terhadap kamu. Allah sabar terhadap saudara. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak menghendaki agar supaya saudara saya binasa. Melainkan berbalik dan bertobat. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Allah itu panjang sabar. Ia menghendaki agar supaya kita juga memiliki kasih dalam kehidupan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Inilah kasih Allah menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan menjangkau dengan karunia-Nya, saudara. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 8. Inilah kasih karunia Tuhan menjangkau Adam dan Hawa ketika mereka berbuat dosa. Di Taman Eden itulah ia mencari mereka. Ia mencari mereka agar supaya mereka memperoleh keselamatan. Apakah reaksi Tuhan terhadap dosa manusia? Apa reaksi Tuhan terhadap dosa saudara saya? Allah tidak memusnahkan mereka. Meskipun mereka layak untuk dimusnahkan. Sebaliknya, ia datang ke dunia ini dan menghadapi pencobaan dari setan, tetapi tak menghidupkan kehidupan yang bebas dari dosa. Itulah Yesus Kristus, Sang Penebus kita. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29. Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa saudara dan saya. Ia memberikan kekuatan bagi kita. Anak domba Allah memberikan nyawanya agar orang berdosa dapat diselamatkan. Puji Tuhan untuk kasih karunia yang berikan kekuatan melalui penebusan. Melalui Yesus Kristus kita diberikan kekuatan dan keselamatan. Kita semua memerlukan pengorbanan daripada anak domba itu. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Melalui Adam, maut itu berkuasa oleh satu orang itu. Dan kita semua akan menuju ke sana. Tapi melalui kasih Yesus, kita akan memperoleh keselamatan. Dan planet kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa, adalah planet yang memberontak terhadap Allah. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatan, dosa. Yang membuat kita berpisah dari Allah ialah kejahatan dan dosa kita. Oh, dosa mengakibatkan ketakutan. Dosa mengakibatkan kegelisahan. Dosa mengakibatkan tidak aman. Dosa mengakibatkan kesalahan, kehampaan, dan kesepian. Itulah akibat-akibat dari dosa yang kita alami di atas dunia ini. Dosa memisahkan kita dari Allah. Bagaimanakah
perpisahan dari Allah ini mempengaruhi saudara dan saya. Oh, hubungan menjadi putus. Yang pertama, hubungan putus dengan Allah. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Mereka berpisah dari Allah. Dulunya mereka bersama-sama. Karena dosa mereka, Adam dan Hawa, berpisah dari Allah. Hubungan menjadi putus satu dengan yang lain. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Perpisahan terjadi. Dulunya mereka bersatu. Tapi akibat dosa mereka pisah. Hubungan menjadi putus dengan dunia di sekitar kita. Kejadian 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terketuplah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Berpisah dengan hal di sekitar kita akibat daripada dosa itu. Oh, karena masalah kita ada di dalam. Oleh sebab itu kita butuh pertolongan dari Allah, dari atas. Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia, rencana Yesus bagi saya, bagi saudara saya, Yesus ingin agar manusia itu mendapatkan kebahagiaan. Yesus ingin agar manusia itu bebas dari dosa dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus ingin menggenapkan janji penebusan di Taman Eden itu. Kejadian 3 ayat 5. Inilah rencana keselamatan itu yang memberikan kekuatan bagi kita di atas dunia. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan atau membuat perpisahan antara engkau setan dan perempuan ini, ya Hawa, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Ia, Yesus, akan meremukkan kepalamu dan engkau setan akan meremukkan tumitnya. Beberapa ketentuan mutlak dari Kejadian pasal 3 ayat 15 ini. Yang pertama, selalu ada permusuhan antara anak-anak Adam dan anak-anak ular. Yang kedua, artinya akan selalu ada permusuhan antara umat-umat Allah dengan pengikut-pengikut setan. Yang ketiga, tetapi janji kemenangan ada di pihak anak-anak Allah. Bersama dengan Tuhan, kita akan menang. Karena kita di pihak Allah dan Allah di pihak kita. Menantikan kegenapan janji itu. Adam dan Hawa berharap janji meremukkan kepala ular segera terwujud. Mereka berharap anak yang pertama lahir langsung dapat mewujudkan janji itu. Tetapi ternyata tidak. Waktu untuk menunggu ternyata lama. Sejak dari generasi Adam terus kepada generasi berikutnya. Umat-umat Allah mengharapkan janji itu. Mereka berdoa untuk itu. Setiap ibu dalam keluarga umat Allah merindukan agar anak mereka lah anak perjanjian itu. Dikatakan, umumnya setiap anak laki-laki yang lahir pertama dalam keluarga diberi nama yang bernapaskan pelepas atau penebus atau Mesias. Oh, janji itu digenapi. Kurang lebih 4.000 tahun lamanya mereka menunggu janji itu dan akhirnya terwujud. Injil Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 14. Bagaimana janji penebusan itu digenapi. Ayat 9 dari Injil Lukas pasal 2. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang berikut, ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat.
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat yang ke-13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan untuk semua kegenapan ini. Bagaimana sikap gembala pada waktu itu? Lukas 2 ayat yang ke-15. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lukas 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Pemirsa yang berbahagia yang dikasihi oleh Allah. Karena dosa maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa manusia baik fisik, mental, dan rohani jadi rusak dan harus mati. Tetapi puji Tuhan, dengan datangnya Yesus juru selamat kita, maka manusia yang percaya akan diselamatkan. Termasuk Bapak Ibu Saudara, pemirsa, di rumah di mana saja Anda berada. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peristiwa salib adalah bukti penebusan yang sangat luar biasa yang dibuat oleh Yesus. Membawa saudara saya kembali dari budak dosa untuk dapat diselamatkan. Oh, Yesus datang memperdamaikan saudara saya dengan Allah. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Puji Tuhan, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Allah mendamaikan saudara saya dengan diri oleh Yesus Kristus. Yesus mengharapkan agar supaya dunia ini, Yesus adalah pengharapan bagi saudara dan saya. Ada orang yang berusaha berbuat baik untuk merubah hidupnya menjadi baik. Tapi manusia tidak dapat merubah dirinya. Yeremia pasal 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belahnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Penting untuk kita ketahui, para pemirsa, manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Manusia berdosa tidak dapat mengampuni orang lain. Manusia berdosa tidak dapat menjadi juru selamat bagi sesamanya. Oleh karena itu manusia membutuhkan seorang penebus atau juru selamat. Seorang penebus dan juru selamat yang mempunyai kehidupan tanpa dosa, yang berkuasa atas setan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pantaskah Yesus sebagai penebus atau juru selamat manusia itu? Ia pantas. Ia berkuasa atas setan. Ia tidak berdosa. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya.
Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas oleh Allah. Yesus penebus kita, ia menderita bagi saudara dan saya. Penebusan, dalam bahasa Yunani, apolutrosis, artinya pembebasan atau dilepaskan. Saudara dan saya dilepaskan oleh kasih karunia Tuhan, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan bara yang panah. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Puji Tuhan untuk Yesus yang telah menebus kita. Dengan darah yang mahal, kita memperoleh keselamatan. Kita memerlukan penebus atau juru selamat. Yang pertama, penebus yang hidup. Seperti dalam buku Ayub pasal 19, ayat 25-26. Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku. Aku akan melihat Allah. Iman daripada Ayub, dia mengetahui penebusnya hidup. Demikian juga saudara saya. Penebusan dan penciptaan diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 12. Pemirsa akan baca di sana. Sungguh ajaib kasih pencipta kita. Ia mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan ciptaannya dari kematian. Kita memerlukan seorang penebus dan juru selamat. Yaitu penebus yang adalah seorang manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah menjadi manusia, sangat luar biasa. Ibrani pasal 2 ayat 18. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Penebus yang adalah seorang manusia, Yesus yang adalah seorang manusia sama dengan saudara. Ia sanggup menyelamatkan kita ketika kita cobai. Oh, penebus yang dapat diteladani. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oh, sang juru selamat menderita sama seperti saudara saya. Ia hidup seperti kita, namun ia tidak berdosa. Ia adalah satu-satunya teladan sempurna yang kita miliki untuk hidup seperti yang Allah kehendaki. Itulah sebabnya mengapa kita didorong untuk mengikuti teladan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Ia dapat menebus kita karena ia memilih untuk menjadi pengganti saudara saya. Ia tidak sekedar menjadi suatu teladan dan bersimpati bagi kita. Ia datang untuk menjalani penderitaan itu. Bapak Ibu para pemirsa di mana saja, penebus kita adalah penebus yang tersalib. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Oh, rencana penebusan melibatkan kematian Yesus di kayu salib. Yesus menanggung kematian kekal
sebagai pengganti saudara dan saya. Masing-masing kita telah digantikan oleh anak domba Allah. Sama halnya Ishak yang digantikan oleh anak domba. Ia datang untuk mempersembahkan satu korban bagi dosa untuk selama-lamanya, itulah Yesus. Ibrani pasal 10 ayat 12. Oh, setiap orang yang hidupnya tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kolose pasal 3 ayat 3, marilah kita menerimanya dan berpaut kepadanya oleh iman. Penebus kita adalah penebus yang menderita. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ia memikul salib dengan segala penderitaan seorang manusia. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 sampai 7. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bili-belurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Pena inspirasi penulis rohani Ellen G. White dalam buku Para Nabi dan Bapa jilid 1 halaman 57 bagian 2. Adalah sebagian dari rencana penebusan bahwa Kristus harus menderita, olokan dan nista dari orang-orang jahat. Dan ia rela menderita semuanya ini apabila ia menjadi penebus manusia. Kristus memberikan kepastian kepada malaikat-malaikat bahwa oleh kematiannya ia dapat menebus banyak manusia, termasuk dengan saya, dan akan membinasakan dia yang mempunyai kuasa maut itu. Puji Tuhan untuk semuanya. Tidak perlu ada yang mengejarkan Yesus tentang penderitaan, karena ia sendiri pun mengalami penderitaan masa lalu, masa sekarang maupun masa depan yang kita alami. Penderitaan Yesus disalib adalah pengharapan kita ketika kita dikelilingi oleh kesusahan dan dosa. Itulah jaminan keselamatan bagi saudara. Dan kita semua memerlukan pengorbanan anak domba. Anak domba Allah memberikan nyawanya agar orang berdosa dapat diselamatkan. Kita memerlukan seorang penebus yang menang. Itulah Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Setan menggambarkan Allah sebagai sosok yang kejam dan sombong. Namun Allah merendahkan dirinya sampai kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Yohanes pasal 1 ayat 29. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Apabila kita setia kepada Tuhan, kita akan mengikuti, kita akan diselamatkan melalui perjamuan kawin anak domba itu. Yesus mengundang kita. Mereka yang mengalahkan dia oleh darah anak domba, itulah iman kita bersama dengan Yesus. Kita akan menjadi kuat. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Wahyu 22 ayat 17. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Yesus mengundang kita. Oh, Allah Bapa menamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19, Ibrani pasal 9 ayat 14. Kita akan baca di rumah kita masing-masing. Yesus dalam keilahian dan kemanusiaan mengalahkan dosa bagi saudara saya. Oleh iman kita dapat memiliki jaminan hidup yang kekal di dalam Kristus.
Karena Alkitab katakan, Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Puji Tuhan, oleh kasih karunia kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus melalui penebusan yang Yesus adakan untuk saudara dan saya. Kita memperoleh kekuatan setiap hari bersama dengan Tuhan. Maka kita akan memperoleh kekuatan, memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena penebusan yang Yesus adakan untuk saudara pemirsa, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini, saya yakin dan percaya melalui kuasa Tuhan, penebusan Yesus buat, kita akan memperoleh keselamatan, dan pada saat hari Maranatha itu tiba, kita semua akan masuk dalam kerajaan yang Ia telah janjikan kepada Bapak Ibu pemirsa di mana saja Anda berada. Kita memperoleh kekuatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Luar biasa untuk kasih karunia Tuhan dalam penebusan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan pada malam hari ini, pada malam yang ketiga, sebagai kesimpulan, Yesus adalah Allah dan adalah Tuhan bagi saudara dan saya. Dialah yang menciptakan manusia, termasuk saudara dan saya. Yesus bukan sumber dosa, penderitaan, dan kematian. Yesus memiliki kuasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus telah turun dari surga ke bumi ini untuk menebus saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati melalui firman Tuhan di malam hari ini, memberikan kekuatan bagi kita. Datanglah kepada Yesus dengan iman, percaya kepadanya, melakukan firman-Nya, maka kita semua akan memperoleh kebahagiaan dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pemirsa yang berbahagia, mari kita berdoa sekali lagi. Puji Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang telah menjadi bagian kehidupan kami di malam yang ketiga. Kiranya kekuatan Tuhan karunia melalui penebusan Yesus adakan untuk kami semua. Kami memperoleh keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Oleh bilur-bilurnya, oleh kasih karunia darah Yesus, kami disanggupkan, kami dikuatkan, kami memperoleh pengampunan dan rahmat. Dan pada saat hari Maranatha itu tiba, kami memperoleh keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Berkatilah saudara pemirsa, Bapak Ibu sekalian, di mana saja mereka berada pada saat ini. Berkat Tuhan akan menjadi bagian kehidupan mereka. Dalam pergumulan pribadi dan keluarga, Tuhan jawab sesuai dengan kemurahan kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, sucikan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di channel YouTube maupun Facebook Cornelius Media. Dan pembahasan firman Tuhan pada besok malam berjudul Berjalan dalam Pengharapan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Joni Salaga. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunshine.